semua sudah banyak yang kenal saya ya. Jadi tidak asing lagi. Yang pertama-tama itu saya berkata kepada saudara-saudara, semua itu hanya karunia Tuhan. Kalau saya harus menjalani semua ini sampai sekarang ini, kalau bukan karunia Tuhan, pasti tidak dapat. Sebab itu Pak Yusak itu mempunyai karakter yang sangat keras. Dan dia mempunyai karakter yang 3 ta. 3 ta itu apa? Tahta, sombong, wanita. Jadi dia tidak cukup dengan 1 wanita. Kemudian harta, ya. Itu aja 3 sudah berat. Lebih-lebih lagi ditambah lagi keras dan diktator. Jadi apa yang dia mau itu harus dijalankan. Nah, waktu saya kesaksian dulu waktu pacaran ya. Pacaran itu memang ya itu juga sudah kehendak Tuhan. Banyak pacar-pacar. Jadi kalau hari Sabtu itu orang 7 semua berentet datang semua di rumah saya. Dan saya gini mempunyai itu ya bahasa senyummu diberikan kepada siapa saja. Tetapi hatimu harus satu kepada siapa. Nah Tuhan ini orang 7 mana yang aku pilih, mana yang ini yang jodohku, mana yang tulang rusukku, engkau yang memberitahu. Nah kemudian saya timbang-timbang, saya itu tuh yang paling jelek tuh Pak Yusak. Sebab dia keras. Kalau yang lain begitu, ada yang memanjakan saya, ada yang kalau datang tuh enggak pernah dengan tangan kosong. Mesti kamu kepingin apa? Jadi besok Sabtu bawakan apa. Ada yang bawakan hadiah-hadiah. Ini saya baru dari luar kota, beli ini, beli itu. Tapi Pak Yusak tidak pernah memberikan apapun. Jadi dan dia sangat keras juga. Maka itu terus saya tanya tapi kepada Tuhan, Tuhan engkau yang akan memilihkan kepadaku karena engkau yang lebih tahu mana yang untukku. Nah Tuhan bilang Pak Yusak, lah ini kok kerasnya kayak gini, kok suruh milih yang ini. Sampai kakak-kakak saya semua bilang, hah siapa yang kamu pilih? Si Chongsin, dulu kan namanya Chongsin dia. Kamu pilih dia, apa kuat kamu? Kamu biasa, saya kan biasa anak kecil, paling kecil saya dimanjakan sana sini. Mana kuat kamu? Kamu pacaran aja tiap kali pulang nangis gitu. Kok kamu malah milih yang dia? Tapi Tuhan suruh dia gitu. Ya suwes, karepmu gitu ya. Jadi saya bilang gitu, mong engkau yang akan menjalanin itu. Jadi sesukamu. Maka itu ya sudah, karena Tuhan suruh dia ya saya pilih dia. Tetapi nyatanya setelah saya menikah, wow, saya datang di keluarga Pak Yusak, itu saya lebih kaget lagi. Sebab keluarganya itu begitu spontan, begitu ramai, begitu apa ya, kalau saya boleh bilang itu kok enggak seperti apa yang saya dididik. Karena saya masa kecil, mama umur 7 tahun sudah meninggal. Kemudian ayah umur 12 tahun, jadi 5 tahun kemudian juga menyusul mama. Maka saya diajar dengan selalu tertib, tata tertib, ketawa keras dikit aja. Hei wanita enggak boleh ketawa keras-keras seperti orang yang enggak benar. Sebabnya saya dididik oleh emak. Saya tahu ya zaman dulu itu kan emak itu kan tata tertib sekali. Jadi masih apa-apa enggak boleh, bersiul enggak boleh. Apa-apa kalau ngomong harus pelan, kemudian juga ketawa apa enggak boleh keras-keras. Bersiul, oh lebih-lebih di ini. Sedangkan masuk di keluarga Pak Yusak, lah kok mereka ketawanya berbahak-bahak, begitu keras, kemudian bercanda, apa begitu rame, sampai saya baru mula-mula masuk tuh pusing, betul-betul. Loh ini keluarga apa? Kenapa ya? Saya kira apakah keluarganya enggak dididik ya? Kok semua kok begitu itu? Sedangkan saya kalau dipanggil aja, nama saya Kiat ya. Kiat,
saya gitu, harus begitu. Lah kalau disuruh apa ya terus jalan. Sedangkan mereka begitu berbantahan ya, ketawa ya, gurau, tapi kok begitu ramai gitu loh. Sampai saya, loh ini pasar malam apa-apa gitu. Begitu ramai. Tapi toh Tuhan juga akhirnya juga saya bisa menyesuaikan. Tapi itu semua bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri pasti aku nggak bisa. Jadi sekali lagi itu semuanya karena Tuhan semuanya. Nah, yang saya mau ajarkan kepada ibu-ibu di sini, sampai saya berhasil menjadi istri sampai sekarang ini, istrinya Pak Yusak, itu karena saya pegang firman Tuhan, yaitu seorang istri harus patuh kepada suami. Dan patuh itu mengandung 3 arti. Patuh itu kan menurut, taat, dan kemudian hormat. Jadi kita harus menghormati suami kita. Kita harus nurut. Nah, itu juga mungkin Tuhan sudah tahu ya. Tuhan tidak akan memberikan kepada saudara, lebih-lebih anak-anak yang belum kawin ya, jangan takut. Kalau kamu tidak kuat sampai di demikian, pasti Tuhan akan memberikan jodoh yang lain. Karena Tuhan sudah menimbang, saya kuat. Itu namanya juga kiat, ya toh, kiat kan kuat. Jadi Tuhan sudah tahu, karena saya juga dididik dari kecil kan harus taat gitu, harus dipanggil, harus lemah lembut apa. Jadi memang sudah tidak biasa saya itu gitu. Kalau Pak Yusak tuh kan diktator, harus ini, harus gitu. Nanti kalau dia bilang mau pergi mana, jam berapa, misalnya dia bilang jam 7 ya, saya setengah 7 sudah siap. Sebab begitu dia sudah selesai, saya belum selesai, itu dia marah. Pergi ke pengantin, misalnya ini jam mau pergi jam 12 gitu. Nanti kita datang jam 12 aja. Saya jam 12 masih anak mungkin apa, jadi kurang 5 menit aja, jadi pergi. Jadi saya tipas dandan itu percuma, enggak jadi pergi. Orangnya begitu keras dan diktator, tetapi toh kita dapat menangkan dengan doa dan dengan kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, kita semua tidak akan bisa memenuhi apa yang Tuhan minta, yaitu nurut, taat, dan hormat. Kecuali dengan kekuatan Tuhan, dengan doa. Jadi kalau saya sudah disinggung atau sakit hati, enggak berkata banyak, saya selalu terus masuk ke kamar berdoa. Misalnya dia kan 3 tah, dia dengan wanita lain, saya lihat, saya tahu, saya enggak bilang A atau B. Saya masuk ke kamar, Tuhan aku enggak kuat. Ini jodoh Engkau yang memberi, tapi aku tidak kuat Tuhan. Kemudian Tuhan menghibur anak, itu kan hanya sementara, pasti dia akan aku ubah. Nyatanya Tuhan sekarang juga sudah mengubah. Sebab saya kira semua wanita tidak akan kuat kalau melihat di depan matanya sendiri suaminya berbuat serong, pasti tidak kuat. Tetapi dengan kekuatan Tuhan sampai sekarang ini saya itu juga kuat. Sama lagi juga kita kalau sudah suami istri itu dibentuk bersama-sama, dia pun dibentuk oleh Tuhan sehingga dia tambah hari, tambah mengerti, tambah hari, tambah mengasihi. Sebab memang kalau dahulu itu dia sangat egois ya. Ini bukannya saya, sebetulnya saya itu enggak pernah menceritakan ini. Sebab saya pikir ya, kalau bercerita kejelekan suami itu kan menjelekkan kita sendiri. Ya kan? Jadi kita ditutup. Ini tuh terpaksa saudara-saudara. Karena tadi adiknya sendiri, Ibu Nani, yang Cik, kamu kesaksian mengenai Kosin, kok bisa jadi baik tuh kamu apakan? Ya, itu semuanya hanya berkat doa. Karena memang kalau tidak dengan doa, kita tak dapat kuat itu ya.
Kemudian saya seringkali enaknya gini, saudara-saudara, anak-anak yang belum menikah, kalau calon itu diberi oleh Tuhan, maka itu kamu kalau nggak kuat langsung aja masuk ke kamar, Tuhan ini jodoh Engkau yang berikan. Tetapi aku nggak kuat Tuhan, bagaimana gitu. Nanti Tuhan memberikan penghiburan yang begitu dalam, damai, sejahtera, sehingga akhirnya kamu sebodoh, itu kan dunia aja. Jadi kita bisa baik lagi. Nah sekarang term saya begini yang dikasih Tuhan ini. Di rumah kamu adalah suamiku dan saya harus melayani dia sedapat saya. Saya harus mengasihi dia. Kalau di luar rumah dia pun adalah anakmu. Jadi itu adalah hakmu Tuhan. Engkau yang akan mendidik dia, engkau yang akan kalau engkau tidak senang, engkau yang akan memecut dia, engkau yang akan memukul dia. Tetapi di dalam rumah dia adalah suamiku, karena engkau sudah memberikan dia kepadaku, maka aku juga harus mengasihi dia dan harus melayani dia sebagai seorang istri yang patuh, yang taat dan yang hormat. Nah, ini juga kejadian ya. Kepada ibu-ibu semuanya saya katakan, misalnya kamu sedang marah-marahan pada siang hari atau gimana ya, kamu sedang marah-marahan, jangan bawa itu ke dalam ruang tidur. Kalau suamimu pada malam hari itu sudah minta bersih kasihan, itu jangan terus kamu bilang gini, nak punya mau aja baik, terus kamu jual mahal. Nah itu enggak bisa, kamu harus tetap itu merupakan minta maaf seorang laki-laki. Sebab terus terang, saya sebagai seorang ibu yang sudah umurnya 70 tahun, sudah banyak makan garam, orang-orang bilang ya, itu tuh kalau suami-suami itu jarang mau minta maaf. Coba saya mau lihat di sini, suaminya siapa yang juga enggak mau minta maaf? Pasti banyak ya. Sampai sekarang ini, sampai saya umur 70 tahun, Pak Yusak enggak pernah minta maaf sama saya. Tapi saya tahu bahwa dia sudah tersentuh dan dia sudah minta maaf dengan kelakuannya. Jadi kalau dia sudah membaikin kita, itu berarti seorang suami itu sudah minta maaf. Jadi, nah kalau begitu jangan terus saudara-saudara jual mahal. Kalau punya mau aja, enggak gitu. Nah itu nanti memperpanjang pertengkaran. Sehingga berlarut-larut, kemudian dapat pisah ranjang cerai. Nah itu berlarut-larut. Tetapi saya tidak pernah melakukan itu. Dan yang saya ini nasihatkan kepada saudara-saudara juga demikian, supaya kalau sudah berarti yang sudah ya sudah, yang lebih-lebih itu sudah kemarin ya sudah, hari ini sudah hari yang baru lagi. Mari kita bersukacita, mari kita menghadapi hari ini. Karena kalau kamu terus melihat yang kemarin, melihat yang itu kamu akan sakit hatimu. Tetapi kalau hari ini kamu hadapi dengan hari ini, seperti firman Tuhan sudah mengatakan, hari ini hadapi dengan kesukaran hari ini, esok adalah hari lain. Demikian kamu juga harus berbuat. Apa yang firman Tuhan ini sudah berbuat, yang dikatakan semua oleh Tuhan. Kemudian mengenai anak-anak ya, mendidik anak-anak, itu jangan membeda-bedakan atau mengunggul-unggulkan anak satu dengan yang lain. Sebab tiap anak mempunyai potensi sendiri-sendiri. Kalau saudara ya, misalnya punya kakak, anak itu ya, yang kakaknya kurang pinter, tapi adiknya lebih pinter. Itu loh, kamu tuh enggak mau kayak adikmu gitu. Kalau lihat raportnya kan, kakaknya jelek, adiknya bagus. Kemudian enggak kayak adikmu itu loh, kamu kok bodoh. Nanti itu berarti saudara-saudara meyakinin, malah menyumpahin anak itu menjadi bodoh. Dan
juga menyebabkan anak satu sama lain bersaing. Satu sama lain tidak dapat saling mengasihi. Seperti anak-anak saya, ketiga-tiganya itu lengket sekali. Sampai sudah punya istri-istri sekarang, begitu ketemu lengket. Sampai kadang-kadang istrinya tuh cemburu. Istrinya, ya kalau sama kakakmu aja kamu bisa begitu. Kalau sama saya kok nggak bisa. Ya, itu perasaan emosi juga yang berlebihan. Jangan kita mempunyai perasaan itu. Seringkali semua wanita itu mempunyai perasaan yang berlebih-lebihan. Itu mah yang menyebabkan kita bertengkar. Jadi yang sudah ya sudah gitu. Kemudian lagi anak itu ya, kalau kamu didik dengan kamu banding-bandingkan, anak itu bisa bersaing, kemudian anak itu tidak saling mengasihi. Sebab saling cemburu. Kamu sih disayang mama, kamu sih disayang papa, kalau saya enggak. Jadi mereka sendiri saling bersaing, saling cemburu. Lain kalau kamu tiap-tiap anak, kamu lihat dengan potensi mereka masing-masing sendiri. Kalau dia misalnya, dia bodoh di dalam pelajaran, tapi dia pandai di dalam musik, atau dia pandai di dalam olahraga, silahkan engkau kembangkan potensi anak-anak itu sesuai dengan apa yang mereka diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan dibanding-bandingkan anak satu dan anak yang lain, itu tidak baik. Karena saya tidak pernah membanding-bandingkan, malah justru waktu ini ya, waktu mereka masih di SD, SMP, SMA, apa itu, cicinya itu sampai kadang-kadang ngajar adiknya ya, kalau adiknya nggak bisa tuh sampai dia sendiri nangis. Gimana ya mah, diterangkan bagaimana supaya dia ngerti. Dia belum mengerti gitu. Jadi mereka mempunyai saling mengasihi. Nah kemudian juga kalau ayahnya misalnya lagi marah-marah, kita kan dengan sendirinya kita sakit hati atau sedang disakiti hati, kita menangis atau gimana. Kalau anak itu tanya, ada apa mah? Oh enggak ada apa-apa. Kenapa mamah nangis? Ya karena mamah terharu, mamah tadi doa sama Tuhan. Jangan pernah menjelekkan suamimu kepada anak-anak. Itu dapat menyebabkan kasih anak itu kurang kepada ayahnya. Nah, itu karena saya tidak pernah menjelekkan ya. Kadang-kadang kalau papahnya datang-datang sudah marah gitu, saya bilang, "Oh, dia mungkin lagi ini, Nak, lagi capek. Papa lagi capek, papa lagi kesel di kantor." Jadi semua anak-anak tenang ya. Kan saya sudah lihat gelagatnya Pak Yusak kalau pulang dari kantor itu. Nah dia ini anak-anak dia baru ada persoalan. Tolong ya anak-anak jangan rame.